Iedereen naar buiten. Iedereen. Binnen blijven. Op de grond liggen. Gewoon onderhanden. Film dibuka dengan suasana damai kota Amsterdam. Lalu muncul Ilian Petrov, warga Bulgaria yang sedang dinas ke Belanda. Ia tampaknya sudah sering ke sana, sampai-sampai resepsionis hotel langsung mengenalinya. Di kamar, Petrov segera minum obat karena menderita sakit jantung. Setelah itu, ia memberi kabar ke istrinya bahwa ia sudah tiba dengan selamat. Namun, hari pertamanya kurang beruntung. AirPods mahalnya tertinggal di kereta, dan entah kenapa ia merasakan firasat buruk. Что не купишь новый бэбчи? Kalkınız. Karena suaminya kesal, sang istri menyarankan Petrov buat beli AirPods baru. Soalnya, dia butuh itu buat meeting dan kerjaan. Tanpa pikir panjang, Petrov langsung berangkat ke Apple Store terdekat. Saat dia tiba, suasana toko sedang ramai sekali. Tapi, di tengah keramaian itu, ada sebuah food truck yang parkir pas di depan toko. Dari situ, muncul seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan. Tanpa sepatah kata pun, dia masuk ke dalam toko, bahkan cuek waktu disapa pegawai. Lalu, tanpa banyak basa-basi, pria itu merogoh ranselnya. Dan tiba-tiba, Iedereen naar buiten. Iedereen. Binnen blijven. Op de grond liggen. Petrov dan para pengunjung langsung panik saat suara tembakan terdengar. Dua polisi yang berjaga terkejut, sementara Mingus, pegawai toko, cepat-cepat menyelamatkan para pengunjung. Kedua polisi langsung mengevakuasi warga sekitar dan melapor ke kantor pusat. Rennen uit de Apple Store, blijf weg! Doorlopen! Naar binnen. Naar binnen. Niemand gaat naar buiten. Saat semua orang panik mencari perlindungan, Petrov malah mati langkah dan naasnya jadi sandera Amar, si pelaku teror. Padahal, dia cuma niat beli AirPods. Setelah mengikat Petrov, Amar muncul di hadapan polisi dengan seragam militer lengkap. Ternyata di baliknya ada bom. Polisi langsung melapor ke pusat dan minta bantuan tim anti-teror. Amar sempat menembak kaca toko untuk menguji keamanan, dan benar saja, kaca itu anti peluru. Tak lama, kantor pusat memanggil tim lapangan terbaik, termasuk Lieutenant Winston yang sedang liburan, tapi terpaksa harus kembali bertugas demi situasi genting ini. Hier volgt een oproep voor alle iemand het Leidseplein weer op. Ik herhaal, het Leidseplein. Selain tim anti-teror, kantor pusat juga memanggil seorang investigator andal bernama Kiss. Tugasnya, membujuk Amar agar mau membebaskan para sandera. Di saat yang sama, Amar menyeret Petrov ke depan toko sambil menodongkan pistol. Dia menuntut polisi segera mendatangkan negosiator. Gewoon onderhandelen. Karena negosiator tak juga datang, Amar langsung menelpon kantor pusat. Dia mengancam akan menghabisi Petrov kalau polisi masih lamban. Amar bersikeras, dia hanya mau bicara dengan negosiator. Hallo, hoort u mij? Hallo. Ja, ik hoor u. Geen grap. Dat is goed, jullie hebben nu mijn nummer, toch? Sementara itu, Mingus yang bersembunyi di gudang meminta para sandera tetap di tempat karena situasi berbahaya. Dia lalu meminjam ponsel salah satu dari mereka dan melapor ke polisi, memberitahu masih banyak sandera di dalam. Polisi pun memintanya tenang karena tim anti-teror sedang dalam perjalanan. Oké, kan iemand jullie zien? Weet iemand dat jullie daar zitten? Ja. Nu zo goed mogelijk in kaart te brengen. Blijf kalm. Voor nu is Tim investigator akhirnya tiba di kantor pusat. Sementara itu, Winston dan tim yang baru sampai di lokasi langsung bersiap di posisi masing-masing. Kom op. Go.
Saat malam tiba, kantor pusat memanggil negosiator bernama Lin. Keith menyerahkan tugas ini sepenuhnya ke Lin. Misi Lin jelas, harus bisa membujuk Amar keluar dari toko agar tim lapangan bisa segera menangkapnya. Met die explosieven, dat is helemaal geen optie. Tak lama Kapten Abe tiba di lokasi untuk memimpin Winston dan tim lapangan. Sebelumnya, Abe dikenal sebagai pasukan khusus terbaik di Belanda. Di sisi lain, Lin dan tim negosiator mulai bersiap. Saat negosiasi dimulai, Amar justru memutus sambungan telepon, ingin menunjukkan kalau dia yang pegang kendali. Sambil menunggu panggilan selanjutnya, Petrov yang kesakitan memohon minta obat. Mengejutkan, Amar ternyata masih punya hati dan langsung memberikannya. Bukan cuma itu, Amar bahkan melepas borgol Petrov dan menggantinya dengan tali karena Petrov mengeluh kesakitan. Setelah itu, Amar menelepon Lin untuk mulai negosiasi. Lin coba memperkenalkan diri, berharap Amar mau buka identitas. Tapi Amar nggak gampang terpancing, malah langsung minta tebusan 200 juta Bitcoin tanpa basa-basi. Aardig bedrag. Wat jullie mij hebben aangedaan? Kalau polisi tak bisa penuhi tuntutannya, Amar mengancam bakal meledakkan Apple Store. Sementara itu Mingus dan para sandera masih bersembunyi di gudang. Sayangnya salah satu sandera mulai panik dan menuduh Mingus sebagai tangan kanannya Amar. Untung saja yang lain segera menenangkan. Petrov yang penasaran akhirnya bertanya alasan Amar melakukan semua ini. Amar pun menjawab penuh emosi, katanya ingin balas dendam ke polisi dan pemerintah yang telah menghancurkan hidupnya, meski tanpa menjelaskan detailnya. Tanpa buang waktu Amar melanjutkan rencananya. Kemudian Amar foto selfie bareng Petrov, lalu kirim fotonya ke email polisi. Kebetulan, foto selfie Amar dan Petrov sampai ke Keith. Saat dicek lebih detail, Keith curiga bom yang dipasang Amar itu palsu. Ia pun minta Kapten Ebe segera identifikasi, sebab kalau asli, bisa hancurin satu gedung. Tapi kalau palsu, tim bisa langsung serbu. Sementara itu, di gudang, Mingus dan para sandera mulai saling berkenalan buat nenangin suasana, meski nyawa mereka terancam. Di sisi lain, Amar makin kesal karena Lin kebanyakan basa-basi. Dia kembali menuntut 200 juta Bitcoin dan jaminan bisa kabur ke luar negeri. Atau Apple Store itu bakal diledakkan. Lin tetap berusaha tenang, lalu coba gali identitas Amar, tapi si pelaku cuman kasih tahu inisialnya AA. Bersamaan dengan itu, Keith dapat laporan soal Sandra di lantai atas yang sempat posting minta tolong di Instagram. Tanpa buang waktu, Keith langsung perintahkan Kapten Ebe untuk evakuasi sebelum Amar tahu. Staat inmiddels al op meerdere web. Moeten er zo snel mogelijk Leg contact met de internetproviders. Tim lapangan minta Mingus gambar denah toko biar bisa masuk ke lantai atas diam-diam. Sementara itu Keith kesal karena ada Sandra yang nggak mau hapus postingan Instagram demi pansos. Akhirnya, Keith ancam bakal jeblosin dia ke penjara. De Apple Store geboden. persoonlijk een arrestatieteam naar je toe die je met een zak over je... Keith menyuruh Lin mengalihkan perhatian Amar lewat obrolan. Di saat yang sama, Winston dan tim mulai menyusup lewat pintu belakang. Saat berbincang, Amar mulai curhat soal ketidakadilan yang dia terima dari pemerintah dan polisi. Katanya, dia pernah dipenjara karena asal-usulnya dari Suriah. Lin pun menunjukkan simpati, dan pelan-pelan Amar mulai percaya, bahkan menyebutkan nama aslinya. Tim penyelidik langsung mengantongi identitas lengkap Amar. Genoeg mensen die om jou geven. Zeg maar Ammar. Tim penyelidik langsung mendapat data lengkap tentang Amar. Ternyata, dia punya riwayat gangguan jiwa cukup serius. Sementara itu, Winston dan pasukannya berhasil menyusup ke lantai atas, dan diam-diam mengevakuasi para sandera, lalu cepat-cepat pergi sebelum Amar sadar. Akhirnya, Winston dan timnya sukses mengevakuasi para sandera. Kini, yang tersisa di dalam hanya Petrov, Mingus, dan 3 orang lainnya. Tak lama, istri Petrov menelepon. Amar mengizinkannya bicara, tapi Petrov memilih diam agar istrinya tidak cemas. Waktu terus berjalan, Amar mulai bosan menunggu transfer dari pemerintah. Iseng, ia akhirnya ngobrol santai dengan Petrov.
Petrov pun menyampaikan rasa prihatin atas nasib Amar dan keluarganya yang kerap didiskriminasi, tapi menegaskan kalau cara yang Amar pilih salah. Amar hanya diam, lalu malah ngajak Petrov ngopi bareng. Saat Amar menyeduh kopi, Mingus panik karena salah satu sandera mendadak sakit. Ia segera menghubungi tim lapangan untuk meminta dokter, tapi karena situasi tak memungkinkan, dokter pun mendiagnosa lewat telepon. Sementara itu, Lin terus mengalihkan perhatian Amar agar Mingus tak ketahuan. Ja, het blijft gelijk. Di saat yang sama, seorang sniper tanpa sengaja mengarahkan laser ke tubuh Amar. Seketika, Amar marah dan mengancam akan membunuh Petrov. Lin mencoba menenangkannya, tapi Amar tak mau dengar. Ia sudah tak percaya lagi dan meminta negosiator diganti. Ik wil man als onderhandelaar, ik wil zakelijk. Mendengar permintaan Amar, Lin dan tim negosiasi dibuat bingung. Mereka sulit menebak jalan pikirannya, apalagi Amar punya riwayat gangguan jiwa dan pernah dirawat di RSJ. Jika salah langkah, nyawa semua orang di sana terancam. Salah satu rekan Lin menyarankan mengganti negosiator sesuai permintaan Amar, tapi Lin yakin masih bisa menanganinya. En dat is ook meteen de reden dat hij jou niet meer wil. Een half uur. Had ik niet zo overleven. Bukannya tenang, Amar justru makin marah karena uang tebusan tak kunjung ditransfer. Dia mulai menghitung mundur dan mengancam akan meledakkan bom. Negosiator pun buru-buru berusaha mengalihkan perhatiannya. We zijn druk voor je bezig, echt waar, wat ik zei. Je wil een auto op de vlucht. Mereka lalu menanyakan mobil apa yang Amar mau untuk kabur. Amar pun meminta limosin hitam. Di saat bersamaan, Petrov tiba-tiba kesal karena kehausan dan minta air. Bukannya dikasih air mineral, dia malah ditawari Red Bull. Yang jelas, bukan pilihan aman buat jantungnya. Setelah berpikir, Amar akhirnya meminta air ke polisi karena tak ingin ada yang tewas sebelum tuntutannya dipenuhi. Polisi pun mengirim air lewat robot demi keamanan. Sementara itu, Winston dan para sniper sudah siaga. Saat Amar mengambil air, Petrov melihat peluang dan tanpa ragu langsung kabur. Berkat aksi Petrov, Amar berhasil dilumpuhkan setelah ditabrak Winston. Kapten Ebb pun memuji Petrov dan berjanji memberinya medali penghargaan. Sementara itu, tim sibuk menjinakkan bom. Petrov segera mendapat perawatan karena kondisi jantungnya makin memburuk. Winston lalu menenangkan Petrov yang masih trauma dan membawanya ke kantor polisi terdekat untuk beristirahat. Di saat bersamaan, tim penjinak bom bersiap melepaskan peledak dari tubuh Amar, sementara tim lain mengevakuasi Mingus dan sisa sandera. Niet nodig. Heeft u pijn? Di sisi lain, Lin merasa kecewa karena gagal dalam negosiasi. Namun, Kis menenangkannya dan bilang Lin sudah melakukan yang terbaik. Yang terpenting semua sandera selamat. Sementara itu, polisi berterima kasih pada Mingus atas bantuannya selama proses penyelamatan. Saat diantar pulang, Mingus tak kuasa menahan air mata, bersyukur karena masih diberi kesempatan hidup. Keesokan harinya, Amsterdam kembali tenang seolah tak terjadi apa-apa. Winston pulang menemui istrinya yang cemas menunggu di rumah, sementara Petrov diantar ke hotel usai kejadian. Di kamarnya, Petrov masih dihantui trauma setelah berhadapan langsung dengan Amar. Untuk menenangkan diri, ia pun memasang AirPods barunya, yang bisa dibilang dibeli dengan taruhan nyawa.